Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, pengertian dan sejarah radikalisme, yang kedua, pandangan Islam tentang radikalisme, yang ketiga, upaya Islam dalam mencegah radikalisme, yang keempat, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang kelima, perkembangan Islam di Indonesia, dan yang terakhir, tantangan Islam di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, program studi bimbingan dan konseling lokal A2. Materi yang pertama, pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme adalah bagian dari paham atau definisi yang dihasilkan oleh sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim, terkait cara-cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal melakukan perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Radikalisme sudah ada sejak zaman dahulu dalam diri manusia. Istilah radikal pertama kali dikenal usai Karl James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Karl menyerukan reformasi radikal. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Hingga akhirnya, ideologi radikalisme mulai berkembang dan berbaur dengan ideologi liberalisme. Yang kedua, pandangan Islam tentang radikalisme. Radikalisme agama dapat dikatakan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasarkan dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham dengannya. Dan dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada agama apapun yang mengajarkan radikalisme. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik dan adil, serta membangun sikap toleransi. Bahkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, upaya Islam mencegah radikalisme. Ada beberapa upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua, ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, harus seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mendukung aksi perdamaian. Yang kelima, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang keempat, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Indonesia kompilasi dinasti Umayyah. Wilayah Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya dikunjungi oleh pedagang dari seluruh dunia. Pedagang muslim juga datang ke Indonesia untuk berdagang, dan itu selama berabad-abad. Tidak hanya dalam perdagangan, berikut ada penjelasan lain tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Teori ini didukung oleh para sejarawan muslim, yaitu Profesor Hamka, yang mengatakan bahwa agama Islam datang ke wilayah Indonesia pada abad pertama dalam Hijriah, yang datang langsung dari Saudi pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat. Ada 3 alasan Snook Kurkronje memusatkan keyakinannya pada Gujarat. Yang pertama, hubungan antara perdagangan jangka panjang antar wilayah Indonesia dan wilayah India. Yang kedua, tidak banyak fakta tentang peran orang Arab dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang ketiga, ada tulisan yang mengulas tentang agama Islam di Sumatera, yang memberikan gambaran tentang hubungan antara Sumatera dan Gujarat. 3. Teori Persia. Surya Negara telah mengatakan bahwa pelapor teori Persia di Indonesia adalah
Pak Hussein Jayaningrat. Didukung dengan budaya diungkapkan budaya Persia, terasa seperti model arsitektur dan sebagainya pada komunitas Islam di Indonesia. Yang kelima, perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang telah memasuki wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, agama dalam agama Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena memiliki beberapa faktor. Yang pertama, ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, mudah dipahami dan mudah diterima. Yang kedua, upacara dalam agama Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Yang ketiga, Islam tidak membeda orang menurut kasta. Yang keempat, Islam menyebar dengan damai. Dan yang terakhir, Muslim dianggap kuat dalam urusan militer. Dan yang terakhir, tantangan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan SDM umat Islam. Ini jelas merupakan konkren yang besar, karena umat Islam mayoritas di Indonesia. Jika lemah SDM-nya, jelas akan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan pluralisme di Indonesia. Yang kedua, penyebaran radikalisme melalui simbol-simbol agama, yang tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, namun juga di kalangan umat yang lain. Penyebaran radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama akan mudah terjadi jika hubungan umat Islam dengan pemerintah yang memburuk. Untungnya, hal ini tidak terjadi di Indonesia. Dan penyebaran radikalisme mudah diterima oleh komunitas masyarakat yang lemah dasar agamanya. Kita sudah sampai di penghujung video. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.